Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang berita bahwa Google melakukan migrasi terhadap Disavow Tool. Nah, kenapa Google melakukan migrasi dan apa pengaruhnya migrasi Disavow Tool ini terhadap SEO? Tertarik? Yuk, mari kita bahas bersama dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang berita bahwa Google melakukan migrasi terhadap Disavow Tool. Buat teman-teman yang udah lama melanglang buana dalam dunia SEO, pasti udah tahu mengenai Disavow Tool ini. Tapi buat teman-teman yang baru aja belajar tentang SEO, mungkin masih bertanya-tanya, buat apa sih Google Disavow Tool ini? Tentu aja yang harus kita bahas yang pertama itu adalah apa itu Google Disavow Tool. Nah, Google Disavow Tool itu adalah alat untuk memberitahu Google bahwa pemilik website atau kita tidak menginginkan tautan tertentu atau link tertentu dari suatu situs eksternal dianggap sebagai bagian dari sistem perhitungan tautan Google yang kemudian digunakan untuk pemberian peringkat pada situs kita. Nah, jadi tools ini dapat teman-teman manfaatkan kalau teman-teman merasa ada backlink yang kurang bagus masuk ke website teman-teman. Nah, jadi tidak selamanya backlink itu bernilai positif untuk website. Ada backlink misalnya dari situs yang nggak jelas, bahkan mungkin nggak ada pembahasan sama sekali pada halaman backlinknya, dan ternyata backlink tersebut langsung menuju ke halaman website kita. Nah, itu merupakan salah satu contoh backlink yang tidak baik. Jadi teman-teman kalau menemukan backlink seperti itu, teman-teman bisa memberitahu Google bahwa teman-teman nggak ingin backlink itu dihitung oleh Google. Oke, sekarang teman-teman udah tahu apa itu Google Disavow Tool. Nah, Google juga memberitahu kita sebagai seorang SEO itu kapan harus menggunakan tool ini. Nah, yang pertama itu jika teman-teman mengalami tindakan manual atau manual action terhadap website teman-teman. Artinya mungkin tiba-tiba website teman-teman itu nggak muncul sama sekali di halaman pencarian Google. Nah, kemungkinan besar itu adalah manual action atau tindakan manual yang dilakukan oleh Google. Nah, jika itu terjadi, teman-teman boleh cek backlink pada website teman-teman. Jangan-jangan tindakan manual itu akibat dari banyaknya backlink nggak jelas menuju website teman-teman. Nah, itu ya, satu kondisi yang bisa teman-teman gunakan tools Disavow ini. Nah, kemudian Google juga menyebutkan kondisi yang lain, yaitu jika teman-teman merasa bahwa kemungkinan besar website teman-teman itu akan diberikan tindakan manual. Nah, kalau yang pertama itu adalah keadaan di mana website teman-teman itu udah kena tindakan manual gitu ya, manual action. Nah, kalau yang kedua ini adalah teman-teman merasa, ada gejala-gejalanya gitu ya, merasa bahwa website teman-teman itu bakal kena tindakan manual. Ini bisa jadi adalah gara-gara teman-teman beli backlink nggak jelas, atau dapat backlink yang nggak jelas dari kompetitor. Artinya, backlink itu kan bisa menjadi senjata yang ampuh buat SEO ya, tapi bisa jadi senjata pembunuh juga. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan tindakan black hat, teman-teman tinggal kirimin berbagai macam backlink nggak jelas kepada kompetitor. Nah, jika kompetitornya nggak nyadar dikirimin backlink yang nggak jelas itu, maka bisa jadi dalam waktu singkat, web kompetitor itu bakal lenyap dari hasil pencarian Google karena mendapat tindakan manual. Nah, itu jeleknya ya. Jadi Google udah menjelaskan bahwa ada dua kondisi di mana teman-teman memerlukan Disavow Tool ini. Oke. Selanjutnya, sekarang pertanyaannya bagaimana SEO menggunakan Disavow Tool? Nah, ternyata komunitas SEO itu menggunakan Disavow Tool ini dengan cara yang berbeda. Mereka menggunakannya dengan cara mengontrol link masuk dalam usaha meningkatkan ranking. SEO spesialis menggunakan Disavow Tool ini untuk menyaring link mana aja yang pengen dimasukin dalam perhitungan peringkat Google. Artinya, nggak semata-mata membahas tentang tindakan manual ya. Nggak hanya ketika website teman-teman itu tiba-tiba menghilang dari Google. Nah, oke. Seluruh pertanyaan mendasar sudah kita jawab. Sekarang baru kita masuk ke materinya, yaitu Google melakukan migrasi terhadap Disavow Tool ini. Nah, yang pertama, teman-teman pasti udah tahu ya,
Bahkan saya juga udah membuat video beberapa hari yang lalu mengenai Google Webmaster yang melakukan rebranding menjadi Google Search Central. Nah, gara-gara rebranding ini, banyak fasilitas-fasilitas Google yang juga dilakukan rebranding dan bahkan bermigrasi ke alamat URL yang baru. Nah, salah satu yang ikut migrasi itu adalah Google Disavow Tool ini. Teman-teman mungkin dulu itu kalau mau melakukan disavow ini, teman-teman bakal mengakses halaman website ini, Google Webmaster Tool Disavow Link. Nah, ini. Nah, kalau sekarang teman-teman pengen melakukan disavow, maka teman-teman harus mengunjungi alamat website berikut ini. Nah, ya, search.google.com. Jadi Search Console. Jadi Google Disavow Tool ini udah terintegrasi dalam Google Search Console. Buat sebagian teman-teman mungkin bertanya, alamat website yang pertama itu masih bisa diakses kok? Nah, ya memang masih bisa diakses, tapi itu hanya sampai bulan Januari tahun 2021. Nah, selanjutnya kemungkinan besar akan di-redirect ke alamat yang bawah ini ya, alamat Google Search Console. Nah, ini saya ada capturean tweet yang disampaikan oleh Google mengenai migrasi Disavow Tool ini. Nah, ini dia. Tweetnya dari Google Search Central mengenai proses migrasi ini baru disampaikan pada tanggal 17 November tahun 2020 kemarin. Nah, Google juga mencatatkan ada 3 macam update yang dilakukan bersamaan dengan migrasi ini, yaitu adalah improvement interface, jadi tampilannya agak berubah gitu ya. Tapi menurut saya perubahannya cuma sedikit, minimal banget gitu ya. Sama kayak yang lalu, tampilannya sangat minimal, jadi cuma aja sedikit perubahan. Nah, yang kedua itu adalah download disavow file as a tag. Nah, kalau kemarin kita kan kalau ngedownload file disavow-nya itu dalam bentuk CSV kan ya. Nah, jadi agak susah ngeditnya. Nah, kalau sekarang itu ngedownloadnya bentuknya itu adalah teks. Jadi jauh lebih mudah untuk melakukan editing. Dan terakhir itu adalah, nah, error reportnya sekarang tidak dibatasi hanya kepada 10 error. Jadi ada banyak error yang bisa kita evaluasi mengenai file yang kita upload. Teman-teman silakan coba langsung. Bagi yang belum pernah mencoba ya, ini sangat penting untuk dicoba ya. Jadi teman-teman harus memonitor backlink yang masuk ke website teman-teman. Kemudian kalau ada yang kurang baik, silakan dimasukin ke Disavow Tool ini. Nah, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.